Massa yang tergabung dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Pemuda Nahdlatul Watan mendatangi Mapolres Lombok Timur pagi tadi. Mereka melaporkan kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan tokoh as-sunnah Ustadz Mizan Qudsiyah. Massa menilai pernyataan Ustadz Mizan yang viral di media sosial dianggap bisa memecah belah umat. Mereka pun meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Ujaran kebencian pada statement tersebut sebagai berikut. 1. Yang bersangkutan menyerang tradisi ziarah makam dan menyebut secara pejoratif nama makam tokoh yang dihormati masyarakat. 2. Yang bersangkutan dalam klarifikasinya menyatakan bahwa kuburan Ten Acong, garing keramat Ten Acong adalah nama tempat, tetapi tidak dikenal oleh masyarakat Lombok. Sebelumnya, Ustadz Mizan telah mengklarifikasi dugaan ujaran kebencian yang menjerat dirinya. Tokoh as-sunnah itu menyebut video yang beredar di media sosial telah diedit dan beberapa kalimat dipotong. Maka kita katakan pertama ini adalah pemotongan video dan ini membuat fitnah, membuat kerancuan dan keributan di masyarakat. Kemudian yang kedua, itu ketika menyebutkan nama makam tersebut itu bukan dari tiang, tetapi itu menukil perkataan Tuan Guru Mahsun rahimahullahu taala yang dari Pelencong. Jadi pemotongan video, dan tentu tidak ada niat sama sekali untuk menghina. Ini kita menyebut perbuatan dahulu, kemudian kita menukil ucapan, membawakan ucapan orang alim. Maka ini perlu kita ingatkan, perlu kita klarifikasi kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Gara-gara potongan video ini banyak orang resah, banyak orang marah. Wajar mereka marah karena yang dipotong itu seolah-olah kita menjelekkan, padahal kita menyebut peristiwa. Selain mengklarifikasi, Ustadz Mizan juga meminta maaf dan tidak ada niat untuk menghina. Seorang bocah 12 tahun dievakuasi warga usai terseret arus banjir di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Korban ditemukan meninggal dunia usai 4 jam proses pencarian. Korban sebelumnya hilang usai terseret di aliran deras arus banjir di sebuah parit di desa tetangga. Korban yang tidak bisa berenang ditemukan sejauh 2 meter dari lokasi tenggelam. Jenazah korban kini masih disemayamkan di rumah duka menunggu banjir surut untuk kemudian dimakamkan. Banjir di Aceh Utara semakin meluas dan merendam 13 kecamatan. Unggahan ambruknya jembatan Tambak Boyo di Sukoharjo, Jawa Tengah viral di media sosial. Jembatan gantung dengan nilai kontrak 10,8 miliar rupiah ini putus hingga roboh ke sungai. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengklaim ambruknya jembatan karena kelalaian pekerja proyek saat pengerjaan tahap akhir. Jembatan yang dibangun untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo ini ambruk pada hari Jumat 31 Desember lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 kelompok remaja di Makassar, Sulawesi Selatan saling serang dengan melempar batu dan busur panah. Personel gabungan Polrestabes Makassar bersenjata lengkap berjaga di lokasi untuk mengantisipasi tawuran susulan. Video amatir warga merekam aksi tawuran sekelompok remaja yang tinggal di perbatasan antar kecamatan Talo dan Bontoala, tepatnya di pertigaan Jalan Kandea 3, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan remaja dari masing-masing kubu saling serang dengan lemparan batu dan anak panah. Personel gabungan dari Polsek dan tim penikam Polrestabes langsung melakukan penyisiran dan mengamankan beberapa anak panah busur lengkap dengan ketapel yang digunakan para pelaku saat saling serang. Serpihan kaca dan batu juga berserakan di jalan.
Sementara untuk mengantisipasi kejadian serupa, aparat kepolisian bersenjata lengkap masih bersiaga di lokasi dan membubarkan remaja yang berdiri di depan rumahnya. Panah atau anak busur dan banyak batu-batu yang berhamburan di jalanan itu. Ini memang rata-rata anak muda memang sini yang perang ya, Bunda? Ya, anak-anak remaja. Seorang bocah tewas usai terseret arus banjir di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Jenazah korban ditemukan usai pencarian selama 4 jam. Seorang bocah 12 tahun dievakuasi oleh warga usai terseret arus banjir di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Korban ditemukan meninggal dunia usai 4 jam proses pencarian. Korban sebelumnya hilang usai terseret aliran deras arus banjir di sebuah parit di desa tetangga. Korban yang tidak bisa berenang ditemukan sejauh 2 meter dari lokasi tenggelam. Jadi waktu bermain sama anak-anak jam 11, tiba-tiba anak yang lainnya hilang. Yang satu, yang teman-temannya 2 orang itu tiba-tiba kabarin bahwa temannya si ini korban hilang. Jadi sempat dari jam 11 ke jam setengah 3 baru ditemukan dari dibawa ke puskesmas Kecamatan Matangkuli. Jenazah korban masih disemayamkan di rumah duka menunggu banjir surut untuk kemudian dimakamkan. Banjir di Aceh Utara semakin meluas dan merendam 13 kecamatan. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Banjir bandang melanda 2 dusun di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir. Ya, aran tetu-tetu ya, Jek. Banjir menerjang 2 dusun di Desa Persiapan Pengantam, Kecamatan Sekotong yang merupakan banjir kiriman dari wilayah Lombok Tengah. Derasnya aliran air membuat dusun Bengkang dan dusun Persiapan Kebeng terendam banjir dengan ketinggian air mencapai setengah meter. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam sawah maupun kebun warga. Akibat banjir, sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. BPBD setempat mencatat sebanyak 376 kepala keluarga yang terdampak. Yang surat-surat penting atau harta benda mereka yang anggap penting, baik binatang apa istilahnya, peliharaannya silakan dibawa supaya tidak diambil orang lain pada saat ditinggal. Dan yang lain lagi kami himbau supaya mereka pada saat setiap kejadian hujan besar, silakan langganan itu yang banjir segala itu mengungsi dulu sementara, mengamankan, membawa barang-barang yang penting. Warga pun diimbau untuk tetap waspada dan segera mengungsi jika ada potensi banjir dan longsor. Sementara warga bersama anggota polisi mengamankan permukiman warga yang ditinggal penghuninya mengungsi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sebuah jembatan senilai 10 miliar rupiah di Sukoharjo, Jawa Tengah maksud kami ambruk. Padahal jembatan itu belum diresmikan dan masih dalam proses pengerjaan. Unggahan ambruknya jembatan Tambak Boyo di Sukoharjo, Jawa Tengah viral di media sosial. Jembatan gantung dengan nilai kontrak 10,8 miliar rupiah ini putus hingga roboh ke sungai. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengklaim ambruknya jembatan karena kelalaian pekerja proyek saat pengerjaan tahap akhir. Jembatan yang dibangun untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo ini ambruk pada hari Jumat 31 Desember lalu. Bupati Sukoharjo Etik Suryani meninjau jembatan gantung Tambak Boyo yang ambruk pada Jumat lalu. Pasca ambruknya jembatan sepanjang 120 meter ini, pihak Pemkab telah memanggil dan meminta keterangan dari pelaksana proyek. Pihak pelaksana akan memperbaiki kerusakan yang ada hingga jembatan dapat digunakan dengan aman. Warga terpaksa harus memutar arah akibat ambruknya jembatan penghubung 2 kecamatan di Bandung, Jawa Barat. Menurut pengelola, perbaikan jembatan itu membutuhkan waktu sekitar 1 pekan.
Inilah detik-detik ambruknya jembatan yang menghubungkan Kecamatan Batu Jajar dengan Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah warga yang melintas nyaris terperosok. Menurut warga, ambruknya jembatan diduga karena kelebihan beban. Tidak adanya pengaturan membuat warga bisa melintasi jembatan ini tanpa ada batasan. Ada simpang siur ini kendaraan harusnya diatur satu-satu, Pak. Ini kendaraan cuman masuknya itu ada yang sebelah situ, ada yang sebelah sini. Jadi gitu ambruk, jadi berat itulah. Ya kelebihan beban itu. Alhamdulillah nggak ada korban. Cuman 2 motor yang terpelosok, semua anak kecil ada gitu. Cuman nggak ada luka, nggak ada korban, nggak ada. Alhamdulillah selamat. Kondisi jembatan yang ditutup sementara dan belum melakukan perbaikan di bagian jembatan yang patah membuat aktivitas warga yang biasa melintas harus terganggu. Warga yang biasa melintas hanya menembus waktu 30 menit perjalanan harus memutar arah lebih jauh dengan memakan waktu lebih lama sekitar 1 jam perjalanan. Ya mungkin lumayan terhambat soalnya kan perjalanan kalau ke sini jauh lebih hemat waktu. Berapa lama tuh? Diperhitungkan antara ke sana keliling kalau nggak salah ya sekitaran perbedaan 8 kilo. 8 kilo gitu. Ya, jadi kalau dihitung-hitung masalah BBM itu ya mungkin ada selisih sampai 1.000 perak, mendingan ke sini lah soalnya waktu dihemat. Menurut pengelola, saat ini jembatan masih dalam perbaikan. Perbaikan ini memakan waktu sekitar 1 pekan. Dari Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor ditemukan tewas di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Diduga korban menyerempet separator busway hingga kepala korban terbentur aspal jalan. Uri atau dikenal dengan panggilan Mantra, warga tanah 80 Klender, Durensawit, Jakarta Timur ini pagi tadi ditemukan meninggal dunia di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur setelah sepeda motor yang dikendarainya terjatuh. Peristiwa ini terjadi saat korban yang mengendarai sepeda motor tanpa helm hendak menuju arah Pondok Kopi, Jakarta Timur dengan membawa beberapa lusin telur asin. Usai melewati pertigaan lampu merah Klender, korban hendak menyalip kendaraan di depannya dari kanan jalan. Namun sepeda motor korban terserempet separator busway hingga korban terjatuh. Kalau kronologi secara langsungnya saya nggak tahu, karena saya di depan sekitar di depannya dia sekitar 5 atau 6 meter lah. Setelah itu jatuh, saya mau minggir, terus orang yang nggak pada tahu dari seberang, saya suruh berhenti, akhirnya berhenti sampai sekarang ini. Unit Laka Lantas Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memeriksa identitas korban dan mengevakuasi jasad korban. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk dilakukan otopsi guna memastikan penyebab kecelakaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang tahanan imigrasi asal Palestina melarikan diri dari rumah detensi imigrasi Surabaya di Pasuruan, Jawa Timur. Ia membawa kabur mobil milik petugas dan hingga kini masih dalam pengejaran. Inilah aksi deteni atau tahanan imigrasi yang kabur membawa mobil dinas rumah detensi imigrasi Surabaya di Desa Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Upaya tahanan asal Palestina ini gagal setelah mobil yang ia bawa kabur menabrak pagar hingga bagian depan mobil ringsek. Tak menyerah, pelaku kemudian mengambil ancang-ancang dan memacu kembali mobil, menabrak pagar dan berhasil kabur. Pelarian. Seorang petugas yang berusaha menghalanginya nyaris tertabrak. Pelarian. Kejadian ini dibenarkan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Pelaku, Habib bin Habib Muhammad, menyelinap saat makan siang. Pelaku sempat diamankan, namun berhasil lolos dan mengambil kunci mobil yang berada di meja jaga. Melihat peluang adanya tempat penyimpanan kunci mobil. Kemudian kunci mobil tempat penyimpanan itu dirusak, kemudian diambil secara acak.
kemudian berhasil menguasai satu mobil dinas yang terparkir di garasi. Peristiwa ini diduga akibat keteledoran petugas piket jaga. Saat ini petugas imigrasi bekerja sama dengan Satlantas dan Satreskrim Polres Pasuruan untuk mengejar deteni pelaku perampokan tersebut. Foto pelaku juga telah disebarluaskan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Puspom TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari sejoli yang melibatkan 3 anggota TNI di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.